Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinah dari kelompok 2 Matematika Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu barisan dan apa itu deret. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian barisan. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwa barisan itu adalah suatu bilangan di mana diurut secara bersamaan. Barisan ini terletak dari suatu angka dan di mana disebut harus berurutan. Kemudian ini terdapat di dalamnya adalah geometri dan suku. Nah, ada di sini perubahan antara barisan dan deret. Kemudian itu bisa disimbolkan antara geometri. Selanjutnya yaitu deret. Deret adalah suatu suku yang terbentuk di dalamnya adalah geometri. Geometri ini terdapat disimbolkan dengan huruf U, kemudian dilampiaskan dengan huruf lainnya di belakang. Adapun geometri lainnya yaitu disimbolkan dengan tanda koma. Itulah tadi penjelasan mengenai barisan dan deret. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indi Siti Rabia, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang pola bilangan dan barisan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau dengan kata lain, suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain membentuk suatu pola. Pola bilangan terdiri dari yaitu 1. Pola bilangan genap. Bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya dapat membentuk suatu pola bilangan yang disebut dengan pola bilangan genap. Pola bilangan ini dimulai dengan angka 2. Bilangan selanjutnya didapatkan dengan menambahkan 2 ke dalam bilangan sebelumnya. Rumus untuk mencari suku ke n adalah UN sama dengan 2 kali n. Rumus untuk mencari jumlah n suku pertama adalah Sn sama dengan n kuadrat tambah n. Yang kedua yaitu pola bilangan ganjil. Bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya dapat membentuk suatu pola bilangan yang dinamakan pola bilangan ganjil yang dimulai dengan angka 1. Lalu bilangan selanjutnya ditentukan dengan cara menambahkan 2 ke dalam bilangan selanjutnya. Adalah UN sama dengan 2N kali 1. Rumus untuk mencari jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N kuadrat. Yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga terdiri dari angka-angka 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Bilangan-bilangan itu dihasilkan dari penjumlahan bilangan caca berurutan dimulai dari 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10, dan seterusnya. Rumus untuk mencari suku ke n adalah UN sama dengan 1/2n dikali n tambah 1. Rumus untuk mencari jumlah n suku pertama adalah Sn sama dengan 1/6n dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. 4. Yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi terdiri dari angka-angka 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut diperoleh dari kuadrat bilangan asli dimulai dari 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Rumus untuk mencari suku ke n adalah UN sama dengan n pangkat 2. Rumus untuk mencari jumlah n suku pertama adalah Sn sama dengan 1/6n dikali n tambah 1 dikali 2n ditambah 1. 5. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan 2, 6, 12, 30 akan membentuk sebuah pola yang bernama pola bilangan persegi panjang karena apabila digambarkan hasilnya akan membentuk persegi panjang.
Bilangan-bilangan tersebut dihasilkan dengan cara berikut. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 kali 5 sama dengan 20, 5 kali 6 sama dengan 30, dan seterusnya. Rumus untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Rumus untuk mencari jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan 1/3 N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Akidah. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Nomor 6 yaitu pola bilangan dalam diagonal segitiga Pascal. Segitiga Pascal memuat bilangan-bilangan yang merupakan konvensian dari bentuk dari ekspansi pangkat bilangan caca dari binomial salah satunya. Rumus untuk mencari jumlah baris ke N adalah 2N kurang 1. Nomor 7, bilangan-bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Pola bilangan Fibonacci yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 56, dan seterusnya. 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N adalah UN sama dengan UN kurang 1 tambah UN kurang 2. Nomor 8. Pola bilangan pangkat 3. Pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Pola bilangan tingkat pangkat 3 adalah 2, 8, 5, 12, 1, 3, 4, 21, 7, 28, dan seterusnya. Keterangannya yaitu 8 diperoleh dari hasil 2 pangkat 3, 515 diperoleh dari hasil 8 pangkat 3, dan seterusnya. Nomor 9. Pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contoh pola bilangan aritmatika adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Rumus untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 11 kurung B. Rumus untuk mencari jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN plus kurung 10. Pola bilangan geometri. Pada bilangan ini, suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Rumus sukunya yaitu ke N sama dengan UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. C. Baris bilangan dan deret bilangan. 1. Baris bilangan. Baris bilangan adalah bilangan yang tersusun secara teratur dengan suatu pola perubahan tertentu dari satu suku ke suku berikutnya. Penggolongan baris dapat didasarkan pada jumlah suku yang membentuknya. Dibedakan menjadi 1. Baris berhingga, baris tak terhingga, pola perubahannya sehingga dibedakan menjadi 1. Baris hitung, 2. Baris ukur, 3. Baris harmoni. Baris bilangan adalah susunan bilangan-bilangan yang memiliki aturan tertentu dan dipisahkan dengan koma. Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Bilangan real adalah susunan bilangan yang mempunyai sifat keturunan atau berpola. Unsur-unsur suatu barisan disebut dengan istilah suku-suku barisan, dilambangkan dengan U1, U2, U3, UN. Contoh soal 3, 5, 7, 9, 11. Barisan bilangan loncat 2. 11, 8, 5, 2, min 1. Barisan bilangan loncat min 3. Tentukan 3 suku pertama pada barisan yang suku umumnya dirumuskan dengan U1 sama dengan 2
tambah 9 sama dengan 11. 2 sama dengan 2,2 tambah 9 sama dengan 13. 3 sama dengan 2,3 tambah 9 sama dengan 15. Bentuk umum UN sama dengan U2, U2, U2. Baik, saya akan menjelaskan deret bilangan. Deret bilangan jumlah siku-siku dari suatu barisan disebut deret. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Contohnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah UN sama dengan S pangkat U pangkat 1. Contohnya, deret bilangan genap 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Deret bilangan persegi panjang 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20. Sedangkan deret pada bilangan kubik 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aris, NIM 60229-2019-044, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai barisan aritmetika dan deret aritmetika. Yang pertama itu barisan aritmetika. Mungkin teman-teman di sini pernah memiliki penggaris yang berukuran 30 cm. Nah, pada penggaris tersebut pasti memiliki angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 hingga 30. Nah, setiap bilangan berurutan pada penggaris tersebut pasti mempunyai jarak yang sama yaitu cm. Jarak antara bilangan berurutan menunjukkan selisih antar bilangan. Nah, bilangan-bilangan berurutan seperti pada penggaris tersebut memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya hingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan aritmetika dengan selisih setiap dua suku berurutannya yang disebut beda. Jadi, barisan aritmetika merupakan barisan yang setiap selisih antar suku yang berdekatan selalu konstan. Artinya secara matematis dalam barisan aritmetika berlaku rumus yaitu UN kurang 1 sama dengan konstan. Dengan nilai n ini mempunyai dengan nilai n yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya. Nilai konstan pada definisi di atas disebut juga dengan beda barisan aritmetika atau dilambangkan dengan B. Bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN atau A1 dalam kurung A ditambah B, dalam kurung A tambah 2B, hingga dalam kurung A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B plus kurung. Nah, pada barisan aritmetika berlaku juga rumus yaitu UN dikurang UN dikurang 1 sama dengan B sehingga UN sama dengan UN kurang 1 N kurang 1
tambah B. Nah, ini merupakan rumus bentuk umum dari barisan aritmetika. Contohnya yaitu tentukan beda dari suku-suku suku-suku di bawah ini, yaitu 4, 7, 10, 13 bagian A, yaitu selanjutnya bagian B yaitu 10, 6, 4, 2, 2. Nah, jawabannya yaitu jawaban dari A, dari A yaitu beda karena beda sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Itu selisih antara 4 ke 7 yaitu 3, 7 ke 10 yaitu 3, 10 ke 13 yaitu 3. Selanjutnya itu bagian B, beda, yaitu 6 dikurang 10 sama dengan min 4. Jadi selisih antara 10 ke 6 yaitu min 4, 6 ke 2 yaitu min 4, ke 2 ke min 2 yaitu min negatif 4. Adapun rumus suku ke N barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, adapun keterangannya yaitu UN sama dengan suku ke N. A suku pertama, B suku beda, dan N merupakan banyaknya suku. Contohnya yaitu tentukan suku pertama beda dan suku ke-10 dari barisan 4, 7, 10 dan 13 hingga seterusnya. Jawabannya yaitu A. Jawabannya yaitu suku pertama merupakan 4. Bedanya yaitu dari bedanya tersebut 7 dikurang 4 sama dengan bedanya yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Sedangkan UN-nya yaitu suku ke-10. Artinya UN artinya A sama dengan A4 tambah N 10 dikurang 1 dikali 3. Jadi 4 ditambah 10 kurang 1 yaitu 9 dikali 3. Jadi 4 ditambah 9 kali 3 27. Jadi 27 tambah 4 yaitu 31. Jadi UN atau U ke-10 yaitu 31. Selanjutnya yaitu suku tengah barisan aritmetika atau K. Jika suku barisan aritmetika berjumlah ganjil, maka di antara barisan tersebut ada suku tengahnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan nilai dari suku tengah tersebut? Nah, adapun barisannya yaitu U1, U2, U3, U1 itu barisannya U1, U2, U3 hingga UN. Dengan nilai N ini merupakan nilai ganjil. Nah, adapun rumus dari suku tengah ini atau UK ini yaitu UN tambah A per 2. Contohnya yaitu diketahui barisan aritmetika 3, 9, 15, 21 sampai 117. Tentukan suku tengahnya.
Jadi pertanyaannya di sini itu bagaimana menentukan suku tengah dari bilangan 3, 9, 15, 21 hingga 117. Penyelesaiannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, UK sama dengan UN-nya yaitu angka terakhir sampai UK-nya itu angka 117 ditambah itu 117 tambah A merupakan angka pertama dari soal tersebut yaitu 3 per 2. Jadi 117 ditambah 3, 117 tambah 3 yaitu 120 per 2. Jadi 120 per 2 itu 12 bagi 2 yaitu 6, jadi 60. Jadi suku tengah dari bilangan tersebut yaitu 60. Kenalkan, nama saya Emil Syam. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya. 2. Deret aritmetika. Deret aritmetika adalah bentuk penjumlahan barisan aritmetika. Jika U1, U2, U3, atau UN adalah barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2, U tambah U3 ditambah titik sampai UN merupakan deret aritmetika. Jumlah N suku pertama disimbolkan dengan Sn. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah dan seterusnya. Rumus jumlah N suku pertama adalah Sn sama dengan 1/2 N dalam kurung A ditambah UN balas kurung, atau Sn sama dengan 1/2 N kurung koronal dalam kurung 2A ditambah dalam kurung 6 En dikurang 1 balas kurung B balas kurung. Baik, keterangannya Sn sama yaitu jumlah suku ke N atau suku pertama, N banyaknya suku, B rasio atau beda. Jika A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, A tambah 4B, sampai dengan seterusnya A tambah N kurang 1. B adalah barisan bilangan aritmetika, maka bentuk dari deret aritmetika adalah A tambah dalam kurung A tambah B ditambah A ditambah 2B balas kurung ditambah A ditambah 3B ditambah A tambah 4B dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu sisipan pada barisan aritmetika. Jika diantara dua bilangan A dan UN disisipkan bilangan A titik dan seterusnya UN, maka setelah disisipkan bilangan banyaknya suku pada barisan A dalam kurung K tambah 2 balas kurung sama dengan N. Rumusnya yaitu N sama dengan N ditambah balas kurung N kurang 1 balas kurung K. Pada barisan berikut keterangannya yaitu seperti UN sama dengan A ditambah K ditambah 2 dikurang 1 balas kurung AB. B UN A ditambah K ditambah 1 balas kurung B. Contoh diantara bilangan bilangan 6 dan 24 disisipkan 8 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Tentukan bedanya. Jawaban: A sama dengan 6, UN-nya sama dengan 24, K-nya sama dengan 28. Jadi B sama dengan UN dikurang A tambah 1, 24 dikurang 6 per 8 tambah 1 sama dengan 18 per 9 sama dengan 2. Baik,